Terima kasih ya, kita lanjut aja. Strategi pemasaran online ya, kita belajar digital marketing, kita belajar bersama strategi pemasaran online. Nah, ya oke. Nah, peluang usaha kuliner. Nah, ini teman-teman ya. Jadi ini untuk usaha kuliner ya teman-teman, tentunya bagi teman-teman yang suka masak, hobi masak, kemana ada mie burger ya. Nah, itu ya. Teman-teman tentunya berusaha untuk mengembangkan kreativitas ataupun ide bisnis ya. Ini kita ke kuliner dulu ya, usaha kuliner. Nah ini ya, ada frozen food, masakan rumahan, cemilan gitu ya. Bisa ini dipasarkan ya melalui digital marketing ya, masakan dalam kaleng, kemudian aneka kue, kemudian minuman kekinian gitu ya. Bisa menggandeng aplikasi GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Ada berapa ya teman-teman aplikasi yang pesan antar makanan ya? Maxim ada nggak sih ya? Nggak ada ya? GoFood, terus apa lah ya? GrabFood, Food, Shopee Food, Bu. Shopee Food, itu aja ya? Nggak ada yang lain ya? Tiga Iya, ya? Iya. Ya itu, jadi gitu ya, untuk usaha makanan kita bisa menggandeng itu ya, aplikasi pesan antar, GoFood, Shopee Food, ya GrabFood. Nah itu ya ini. Nah, oke, terkait dengan digital marketing ya, kita lihat di sini ya teman-teman ya, penggunaan internet di Indonesia. Nah, dari jumlah penduduk Indonesia ya pada tahun 2025 ya, ternyata yang menggunakan internet itu ada 79,5%, jadi 221 juta jiwa gitu ya. Setara dengan 79,5% dari total populasi. Ini banyak banget ya yang menggunakan internet ya di Indonesia ya. Tentunya ini digunakan untuk menggunakan ya aplikasi-aplikasi ya seperti Facebook ya, TikTok gitu ya. Yang ramai sekarang TikTok ya teman-teman, banyak ya di TikTok gitu ya. TikTok, Instagram, Facebook dan sebagainya ya ini ya. Jadi banyak yang menggunakan internet tuh banyak, sekitar 79,5% dari total populasi gitu ya. Jadi ini adalah peluang ya, peluang yang dapat kita gunakan ya untuk berbisnis ya, bisnis online gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ya, mengapa sih kita harus memakai media sosial untuk memasarkan produk kita? Nah, ini ya teman-teman, lihat di sini ya data ya. Kita bicara dari data, ini data dari Bank Indonesia ya, saya ambilkan dari internet ya. Transaksi e-commerce Indonesia dari tahun 2019 sampai 2024 ya. Ini terus meningkat ternyata ya teman-teman. Ini lihat dari di sini ya, dari grafiknya ini terus meningkat. Di 2023 ada sedikit penurunan, kemudian naik kembali di tahun 2024 gitu ya. Itu mencapai 487,01 triliun ya pada tahun 2024. Ini transaksinya yang luar biasa ya teman-teman. Nah ini adalah merupakan peluang ya, peluang bagi teman-teman ya untuk berbisnis ya online ya, kita menggunakan digital marketing untuk memasarkan produk kalian dan untuk transaksi jual beli di sana ya gitu. Karena sekarang eranya adalah era digital ya. Jadi terdapat perubahan perilaku konsumen ya, dari belanja offline ke belanja online gitu ya. Kalau zaman sekarang kok teman-teman mau buka toko buka toko gitu ya, buka toko besar-besaran itu jangan ya, karena sekarang eranya online. Kalau mau atau menjual sesuatu atau berdagang gitu ya, ya tidak usah membuka toko yang terlalu besar gitu ya, kecuali kalau kafe ya gitu ya, kan beda lagi ya konsepnya ya. Kalau menjual barang gitu ya, tidak perlu kita membuka toko yang terlalu besar. Sekarang bisa dari rumah ya, teman-teman gencarkan saja promosi di media sosial, di medsos secara online itu ya. Sekarang lebih simple gitu, tidak perlu kita sewa ruko atau sewa gedung ya, kecuali ya itu tadi ya, kafe, restoran kan beda konsep ya itu ya. Itu memang harus kita sewa tempat gitu ya teman-teman ya. Kalau jualannya misalnya barang-barang elektronik gitu ya, kemudian pakaian, nah gitu nggak perlu sih kita sewa tempat yang luas sekarang ya, karena itu tadi adanya perubahan perilaku konsumen ya, dari belanja offline ke belanja online itu tadi ya teman-teman ya. Sekarang pun kita
Kalau mau pesen ya, pesen di Indomart, Alfamart itu kita tinggal pesen aja. Mereka ada aplikasinya nanti diantar. Kita tidak usah ke sana ya gitu ya. Anak saya kalau belanja susu ya, belanja bedak misalnya atau belanja sabun gitu, tinggal klik-klik aja di aplikasi ya. Indomart atau Alfamart tuh ya nanti datang gitu kurirnya datang antar ya nanti ya terus ya diterima oleh terdekat di titik terdekat dari lokasi rumah nanti diantar ke rumah gitu ya beli susu udah nggak usah capek-capek di sana ke sana gitu nah itu tadi teman-teman ya itu adalah kelebihan ataupun kemudahan yang ditawarkan dari transaksi online ya melalui sosial media gitu ya. Nah ini tips memulai usaha kuliner. Nah ini ditemukan branding yang tepat. Nah ini yang jadi kita istilahnya bisnis kulinernya kita brand kita apa nih gitu ya yang tepat gitu yang sekiranya nggak ada kita misalnya mau membuat satu merek atau brand gitu ya satu produk gitu makanan misalnya kemarin apa mie burger nah kita lihat dulu nih sudah ada belum nama tersebut gitu ya eh, dicek di internet ya teman-teman coba masukkan atau input nama itu sudah muncul nggak nama yang sama gitu ya kalau muncul nama yang sama teman-teman ganti ya jangan sampai sama namanya gitu ya uh, misalnya pengen nama apa coba kemarin yang punya usaha makanan ya selain mie burger kemana apa namanya miger mie apa sih kemarin yang mie burger ingat saya mie burger deh miger ya halo yang punya usaha mie burger Halo Bu. namanya Mie. mie apa Mie kemarin burger, Bu. mie burger coba searching di internet ada nggak coba kita tes ya kita tes dulu nih ya Ya, benar. ada nggak ya kita searching dulu nih kita cari dulu ada nggak nama itu muncul di internet mie burger ini kelihatan kan ya kita lihat di sini mie burger ada nggak burger gini ya nah ini ada sih ini my apa mie sih mie ya mie apa my burger mie burger ini ada nih mie burger crispy on reels ini teman-teman cari di sini ya sudah ada belum sih namanya ya gitu mie burger ini sudah ada Cin mie burger ganti nama kalau ada jangan sama ya ini mie burger makan mie burger ya coba brandnya atau namanya diganti ya kira-kira apa coba jangan Namanya ini Bu, Miger Bu, Miger. miger miger coba Iya. ini caranya ya teman-teman jadi jangan sama coba miger muncul nggak Niki miger nih ada juga nih miger nah yang lain ya jangan sama ya kenapa harus begitu Bu ya nanti kalau kalian mau mendaftarkan hak paten nanti dikira jiplak brand orang nanti kasus lagi seperti bensu ayam geprek bensu repot ya teman-teman nah ini coba nama yang lain jangan miger ini sudah ada tuh nah Kita pakai itunya tulisannya nggak pakai E Bu, miger gini aja MI miger doang, MIGER. MIGR bukan migran kan ya miger ini sudah ada juga nih miger nah teman-teman miger nah ini miger makanan atau apa ini oh bukan kabel kok miger kabel miger emang kabel ya itu ini ada miger apa ini pokoknya dicari di situ ya teman-teman coba kemana selain miger apa yang produk apa nama apa brand brand apa ya teman-teman coba miger kelompok berapa halo miger kelompok berapa kelompok satu apa kemarin rencana bisnisnya Miger kelompok 2 Bu. iya kelompok dua kelompok satu apa usahanya apa ini ada miger nih Jin miger profil ini makanan atau apa miger apa nih kelompok tiga apa kemarin
Nama brandnya apa? Nama usahanya? Kelompok 3 Tempest Japanese Course. Oh iya, itu beda-beda. Kelompok 4? Halo kelompok 4? Kalau kelompok 4 wet jeans, Bu. Gimana tulisannya? W E E, I R D I, F, F, R. apa? B, E, I. Udah ada, Bu, brandnya, Bu. Hah? Udah ada brandnya, Bu. Yang mana? Di Shopee. Di Di Shopee, di Shopee. Topet. Ya, Iya. namanya apa di sini? W E I R D. E, R, D. Iya. R, D. Ini. Jeans. Jin. Ini. Ya. Coba lihat dulu. Ini punyanya ini ya. Ini produknya ya. Ini bukan sih? Coba lihat di image, Bu. Ini bukan sih? Iya, Bu. Oh ya ini. Ya intinya jangan sama ya. Jangan sama brandnya dengan produk yang lain ya. Nah, nanti kita akan kesulitan di saat produk kita sudah mulai maju, sudah mulai berkembang, nanti kita akan kesulitan sendiri ya. Sudah terkenal ya, sudah kita rintis dari nol, sudah mulai terkenal pada saat kita mau mendaftarkan hak paten gitu ya. Kita tidak bisa karena sudah ada yang dulu lebih dulu mendaftarkan brand tersebut. Nah, itu kan kita yang rugi ya gitu ya. Nah, jadi sebelum terlambat teman-teman ya, dicari dulu, searching dulu kira-kira brand itu sudah ada belum? Ya, dicari infonya dulu. Sudah ada belum? Kalau sudah ada ganti nama ya, jangan sampai kita nggak ganti nama ya. Nanti setelah kita usaha ini ya, sudah merintis dari bawah. Nah, pada saat sudah booming, kita mau mendaftarkan brand kita ke hak paten kita. Nah, ternyata sudah ada namanya, tertolak ya oleh sistem ya. Kita mau ganti nama gimana? Udah produk kita sudah terlanjur terkenal gitu. Kita mau ganti nama, tiba-tiba mau ganti nama nah gitu ya. Kan konsumennya harus mengenal lagi ya brand baru tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Jadi lebih baik dari awal ya kita cek dulu ya brandnya. Sudah ada belum gitu di internet atau di beberapa aplikasi ya gitu. Gitu ya teman-teman caranya ya. Nah, kemudian sesuaikan target pasar. Nah, ini ya. Kira-kira produk tersebut targetnya siapa nih ya? Targetnya anak-anak, orang tua, dewasa, atau seluruh kalangan. Nah, sesuaikan target pasarnya ya. Kemudian juga kalau sudah kita sesuaikan dengan target pasar, nah kita cari tahu nih, kira-kira target pasar kita itu suka produk yang seperti apa? Ya, misalnya jin tadi ya. Targetnya adalah remaja. Nah, remaja itu kira-kira trennya apa nih gaya remaja saat ini gitu ya. Seperti apa yang diinginkan remaja gitu ya. Mungkin bisa juga kita mengundang ya anak-anak remaja gitu, atau membuat kuesioner ya, atau wawancara ya dengan anak remaja. Kira-kira itu kan bahasa gaul ya. Lu tuh suka yang gimana sih? Jin yang kayak apa sih modelnya gitu. Bisa ya kita wawancara ya dengan target pemasaran kita langsung ya, bisa dengan wawancara dalam bentuk terbuka atau tertutup ya, dengan kuesioner pertanyaan ataupun wawancara terbuka, kita langsung bertanya kepada konsumen kita ataupun calon pembeli kita, itu bisa ya sesuaikan. Jadi modelnya juga disesuaikan dengan target pasar gitu ya. Kalau anak remaja modelnya seperti apa, kalau untuk orang tua seperti apa gitu ya, sesuaikan target pasarnya. Suatu produk yang luar biasa nanti akan digemari oleh masyarakat bila mana targetnya itu adalah seluruh segmen. Nah, itu ya, itu akan cepat sekali ya gitu ya. Kalau targetnya misalnya, oh ini hanya untuk kalangan remaja gitu ya. Anak-anak tidak bisa, kita khusus untuk remaja gitu ya. Khusus untuk pakaian misalnya. Khusus untuk pakaian remaja. Dan ini untuk remaja, untuk wanita gitu ya, untuk cewek-cewek gitu ya. Nah, itu. Nah, itu sebagai ibu-ibu misalnya nih saya sebagai ibu-ibu nih ya ingin belanja ke toko tersebut gitu ya, baik online ataupun offline gitu ya, misalnya datang ke toko gitu ya pada saat lebaran gitu ya. Ini contoh saja, ini nyata ini karena adik saya buka juga toko gitu ya di Semarang gitu ya, dan dia tuh menjualnya khusus remaja gitu ya. Kan ibu-ibu nih, emak-emak nih
bapaknya baru dapat THR gitu, kita kan belanja ke toko tersebut. Nah, kan anaknya kan tidak hanya usia remaja ya, ada anak-anak gitu ya, ada yang tanggung, usianya tanggung gitu ya, ada yang sudah remaja ya, datang ke satu toko tersebut. Nah, pinginnya belanja dong di toko tersebut ya, paket komplit ya, jadi datang ke toko tersebut semuanya dapat gitu. Ternyata di toko adik saya itu, ini cerita kisah nyata, adik saya itu ternyata hanya menjual baju-baju remaja gitu. Nah, ibunya kan bingung lagi nih, harus datang lagi, pergi lagi cari ke toko yang lain gitu ya. Di situ yang hanya remaja, yang baru yang dapat anak pertamanya saja yang usia remaja. Anaknya yang usianya tanggung SMP misalnya, dan anak yang kecil masih TK. Nah, itu harus pindah lagi ke toko yang lain itu kan. Jadi kalau bisa sih ya diupayakan gitu ya, kalau menjual misalnya produk tuh ya bisalah beberapa target market atau target itu dapat di situ. Misalnya contoh toko pakaian ya, kita buka toko pakaian tidak hanya menyediakan pakaian remaja, tapi anak-anak juga gitu, untuk balita juga misalnya gitu. Kalau mengambil sasarannya itu semua kalangan atau semua target masuk gitu ya, masuknya itu lebih enak sih gitu maksudnya. Kalau sebagai berumah tangga saya juga misalnya repot juga ya, misalnya anaknya usia segini ya, perempuan lagi. Nah, di toko tersebut hanya dijual baju-baju perempuan. Anak saya yang laki-laki, saya harus pindah toko lagi gitu, mana tokonya jauh lagi. Nah, itu maksudnya tidak praktis misalnya ya, offline ya. Kalau online sih enak saja ya teman-teman ya, tinggal klik ya gitu ya. Nah, bisa ya online. Namun setidaknya bisa juga dalam satu toko itu tidak hanya menjual satu target saja ya, untuk remaja aja, bisa aja dimasukkan gitu, misalnya untuk anak-anak, untuk usia tanggung gitu ya. Jin tidak hanya untuk remaja ya, anak-anak yang usia SMP gitu, SD bisa juga misalnya gitu. Jadi dalam satu toko itu lengkap ya gitu, jadi belanjanya enak gitu ya. Nah, itu contoh saja. Nah, ada lagi produk yang menjual semua target masuk, yaitu contohnya Aqua. Nah, itu Aqua, semua kalangan masuk ya. Anak-anak, balita, remaja, orang tua itu semua masuk. Minum air mineral ya. Enggak saya sebut merek, saya di endorse Aqua nanti. Semua maksudnya, semua yang bisa masuk itu ya air mineral gitu ya. Itu luar biasa banget ya gitu ya. Jadi satu keluarga cukup beli satu jenis air mineral gitu misalnya, semuanya bisa minum air tersebut. Nah, itu luar biasa ya. Misalnya Aqua gitu ya, ini ya, memang yang terkenal Aqua ya gitu ya. Hanya pesan 1 galon misalnya ya, itu sudah bisa diminum seluruh keluarga ya. Tidak kamu tuh anak-anak ya jangan minum Aqua gitu ya. Produk yang lain kan enggak ya, sekeluarga bisa memanfaatkan Aqua tersebut. Nah, gitu misalnya ya. Bisa dinikmati oleh semua kalangan, bisa masuk. Nah, itu targetnya, semua target ya bisa masuk. Itu luar biasa kalau teman-teman bisa memunculkan ide ya, ide kreatif yang dimana targetnya tuh semua kalangan bisa masuk loh gitu. Nah, itu luar biasa sekali ya gitu ya. Dan tentunya itu akan lebih mudah ya untuk menjual atau mempromosikan produk, karena semua segmen atau semua kalangan bisa masuk ya, dari anak-anak sampai remaja sampai orang tua gitu, semuanya masuk. Itu luar biasa. Kemudian media sosial sebagai media pemasaran. Nah, ini teman-teman ya luar biasa sekali tadi kan ya peminatnya ya. Penggunaan internet dan medsos itu luar biasa banyaknya di Indonesia ini ya. Jadi sekarang tidak ada lagi ya namanya orang itu yang nggak punya HP. Kayak rasanya jarang banget ya menemui yang gitu nggak punya HP, kecuali nenek-nenek mungkin ya, nenek-nenek sampai sekarang juga banyak nenek-nenek gaul ya yang bisa loh mereka main internetan, tiktokan gitu ya, bisa gitu ya, bisa sekarang ya. Jarang banget malahan ya yang nggak bawa HP gitu ya, kemana-mana bisa bawa HP ya. Anak-anak juga main HP gitu ya. Jadi adalah sangat produktif banget ya jika kita menggunakan media sosial sebagai media pemasaran. Nah, gitu. Nah, itu tentunya harus dikemas dengan baik ya. Misalnya kita punya produk ya, makanan tadi Miger gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk meminat konsumen, untuk memunculkan minat konsumen ataupun calon pembeli ya, untuk membuka aplikasi kita atau toko kita. Nah, kita tampilkanlah gambar itu dengan didesain secara ya
bagus gitu ya, sehingga minat ya. Jadi kesan pertama gitu sangat menggoda gitu ya. Nah kita kan penasaran dulu nih, wah kayaknya enak banget nih mie ya gitu. Kita mungkin bisa sewa fotografer gitu ataupun seorang yang ahli efek gitu ya, sehingga luar biasa gitu. Misalnya kalau kopi gitu ya, nanti bisa ada asapnya gitu, gitu luar biasa. Asapnya atau ada sesuatu ya yang luar biasa sehingga menarik ya, menarik konsumen ya untuk mencoba membelinya gitu ya. Biasanya kalau kopi kekinian kan gitu ada gambarnya love gitu ya. Itu gimana sih buatnya teman-teman, pernah ada yang bisa? Kok bisa ya tuh melukis di minuman tuh gimana caranya? Ada yang bisa nggak? Gimana caranya itu ya? Yang cowok-cowok yang penggemar kopi biasanya itu ya. Nah itu ya luar biasa. Nah itu teman-teman coba ya tampilkan ya eh, istilahnya desain ya ataupun foto ya ataupun video ya, ataupun konten-konten yang menarik. Nah itu ya media sosial sebagai media pemasaran ini penting banget ya teman-teman ya. Jalankan bisnis franchise ya, misalnya teman-teman ini membuka usaha apa ya gitu ya. Nah sekiranya kalau teman-teman ingin buka baru kan kita buka jalan ya, brand kita belum dikenal misalnya gitu ya. Padahal kita ingin cepat berbisnis ya, kita punya modal ingin cepat bisnis tapi nggak tahu mau bisnis apa gitu ya. Nah bisa teman-teman franchise ya, ini ada kopi kenangan, Sabana, ini kebab Turki, nah itu misalnya contoh nih. Nah namun saran saya ya teman-teman ya, kalau teman-teman punya ide bisnis, ide kreatif itu lebih baik teman-teman menjalankan bisnis dari nol gitu ya teman-teman ya. Bisa belajar kok teman-teman dari internet sekarang banyak kok bagaimana sih caranya mempromosikan produk gitu, gimana caranya agar produknya itu bisa laku di pasaran. Teman-teman belajar ya, belajar di situ bagaimana caranya sih gitu ya, menjual di media sosial gitu ya. Kemudian bagaimana caranya, sekarang kan banyak aplikasi ya gitu ya, agar gambarnya bagus, desainnya bagus, aplikasi Canva, AI dan sebagainya, teman-teman gunakan aja gitu ya, fasilitas ya di internet banyak ya teman-teman, gunakan aja justru untuk media promosi ya teman-teman. Lebih baik kita membesarkan produk kita sendiri daripada membesarkan produk orang lain. Nah, namun jika teman-teman nggak ada ide gitu, ide bisnis apa ini, uang ada, mau bisnis apa ini, ya udah franchise aja gitu. Namun ya itu tentunya tidak gratis ya franchise ya, teman-teman. Sekian persen dari untung kita harus setor ya ke pemegang merek ya gitu ya teman-teman. Nah itu kalau dipikir-pikir lama-lama juga rugi gitu ya, maksudnya kita membesarkan brand orang, kita tidak punya brand sendiri, kita sudah mati-matian untuk menjual produk tersebut gitu, dapat untung kita harus berbagi sekian persen ke pemegang merek kita. Nah itu ya tentunya nggak gratis ya teman-teman ya, kita sudah dikasih fasilitas, ini loh aku kasih brandku kamu jualan, nah ini loh resepku gitu ya, nggak mungkin gratis ya, tentu sekian persen itu harus kita setorkan ya ke pemegang merek gitu teman-teman. Kita sudah berjuang mati-matian membesarkan brand orang gitu ya. Lebih baik misalnya kalau kita belum tahu caranya ini misalnya, resepnya bagaimana sih membuat ayam Sabana yang enak, kemudian mengolah kopi kenangan yang enak, yang rasanya kan khusus ya, kopi kenangan rasanya yang gurih, namun enak, banyak diminati masyarakat. Itu kan mereka sudah punya brand, tentunya mereka menjaga kualitas dong. Boleh kalian ikut franchise tapi jangan lama-lama ya. ATM ambil tiru modifikasi, ini saran saya ya. Karena kalau lama-lama di situ kalian membesarkan brand orang, kalian rugi ya. Misalnya kalian punya target setahun 2 tahun sajalah aku gitu ya ngikut franchise itu brand orang, kita kan nanti diajari di situ ya. Oh cara masak ayam Sabana seperti ini loh. Oh cara masak kebab Turki seperti ini. Oh cara mengolah kopi ya agar rasanya enak ya. Misalnya kopi kenangan ya seperti ini loh caranya. Nanti kita diajari dulu, di training dulu nih ya. Bahan-bahannya ini aja gitu ya. Seperti ini bahannya. Jangan lama-lama ikut franchise teman-teman ya kalau baru belajar nih ya. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Udah, kalian harus punya target. Nanti aku akan buka brand sendiri gitu ya. Dengan cara ATM ambil tiru modifikasi, jangan sama plak, dan brandnya ganti brand yang lain gitu. Kalian
kalian coba untuk membuat inovasi, berinovasi, berkreativitas dan inovasi, ambil tiru modifikasi dari produk tersebut ya. Kalian buka nama baru ya dengan inovasi baru gitu ya. Itu caranya maksudnya. Jadi jangan lama-lama membesarkan produk orang, jangan nanti kalian rugi gitu ya. Membesarkan brand orang, nanti kalian nggak punya produk gitu. Dan tetap keuntungannya harus berbagi dengan pemegang merek. Nah itu maksudnya teman-teman ya, cerdas ya kalau dalam berbisnis. Itu maksud saya. Nah, usaha kuliner dengan media sosial ini, kita lebih kuliner aja ini teman-teman ya. Nah, siapkan konten menarik ya. Jadi ini tidak terpaku hanya kuliner ya teman-teman. Misalkan yang produk jeans ya, kemudian produk pakaian, kemudian elektronik dan sebagainya. Jadi siapkan konten yang menarik ya kalau kita mau bisnis di medsos gitu, kita memasarkannya di medsos ya, kontennya harus menarik dong gitu. Kalau nggak menarik bagaimana ya untuk menarik minat pembeli. Nah gitu. Jadi kesan pertama begitu menggoda. Nah, selanjutnya ya terserah bagaimana ini tanggapan dari konsumen ya. Tertarik apa enggak? Tergantung dari isi konten kita. Nah gitu ya. Kalau kontennya menarik gitu ya, ya tentunya konsumen akan tertarik ya untuk membeli produk kita. Ya. Kalau kita punya produk ini contoh saja saya ambilkan dari internet ya, ini roti ya, tidak hanya di foto cepret roti ya, gitu enggak ya, pakai efek-efek apa gitu ya, sehingga lebih menarik gitu ya. Dikasih hiasan apa ya, kita bisa menggunakan aplikasi banyak kok di internet ya teman-teman ya, bisa buat sendirilah gitu ya teman-teman. Insya Allah ya bisa, saya yakin teman-teman bisa gitu. Kita tidak perlu sewa fotografer ya, karena banyak aplikasi di internet ya teman-teman. Ya, bisa coba ya desain di situ ya, semenarik mungkin ya. Nah, kemudian kemasan makanan yang sesuai. Nah, ini ya kemasannya perhatikan dong teman-teman ya, kalau mau bisnisnya sukses gitu, kita perlu ya mendesain kemasan juga dengan bagus gitu, yang menarik gitu. Jangan asal aja misalnya miger ya, hanya bungkus aja gitu pakai kotak bus biasa udah gitu ya, dipasarkan gitu kan. Nanti bagaimana itu kita mempromosikan, ini kita bisnis online, kita bersaing loh dengan produk atau pemegang merek yang lain. Kita ini persaingan bisnis gitu ya, bisnis gitu loh. Maksudnya jangan asal saja pakai kotak biasa aja lah yang murah gitu. Satu lembar dusnya itu 1.000 atau 2.000 udah itu. Jangan begitu ya teman-teman, karena kalau kita bisnis online itu kan banyak pesaingnya gitu ya. Jadi nggak cuma toko kita, dengan yang lain juga. Nah, kita coba ciptakan ya suatu kemasannya itu yang bagus, yang menarik gitu ya. Nama brandnya juga agak keren dikit gitu. Jangan nama brand yang asal-asalan, agak keren dikit. Pengucapannya mudah, keren, dan itu istilahnya sampai 5 tahun atau 10 tahun ke depan itu tren namanya itu masih keren ya gitu. Coba pikirkan gitu ya. Nah gitu. Jadi tidak expired gitu, tidak kadaluarsa gitu. Namanya itu sudah ketinggalan zaman, brandnya seperti itu apa gitu ya. Jadi brand yang keren gitu. Itu tadi tidak ada yang punya nama itu selain punya teman-teman ya, itu dicari tahu dulu, di searching dulu sudah ada belum yang menggunakan brand tersebut ya, namanya simple, keren, mudah diucapkan gitu ya. Dengan begitu kan teman-teman merasa puas juga ya, konsumen juga akan lebih mudah mengingat nama brand tersebut ya. Kalau terlalu sulit mengucapkan ya nanti masyarakat tidak familiar ya, apa sih namanya gitu ya, terlalu sulit ya, terlalu teman-teman biar keren namanya dibuat yang nyeleneh gitu. Jadi masyarakat juga mudah lupa apa nama brandnya ya, apa gitu ya. Penyebutannya susah juga, nanti masyarakat juga nggak mudah mengingat ataupun mudah mengenal produk tersebut karena susah mengucapkannya gitu ya. Lafalnya juga, penulisannya juga kayaknya I deh, kayaknya Y deh hurufnya itu yang produknya. Misalnya produknya Kak Putri kayaknya pakai I deh, Y gitu. Nah, agak susah ya. Pakai X deh kayaknya, bukan K gitu maksudnya. Maksudnya nama ya, pelafalan gitu juga harus jelas gitu, jangan terlalu sulit gitu ya. Nanti masyarakat akan sulit mengenali gitu ya produk kita. Nah, ini ya kemasan tadi diperhatikan ya teman-teman ya, karena teman-teman nanti akan memasarkannya via online. Itu tadi kesan pertama begitu menggoda ya.
gitu. Jadi kalian ya sebelum upload tuh berdoa dulu, Bismillahirrahmanirrahim, laris gitu upload gitu sambil berdoa ya pada saat upload itu, semoga laris gitu. Dibuat secantik mungkin ya kemasannya, ini penting sekali ya teman-teman. Nah, kemudian menggunakan media sosial dan daftarkan sebagai mitra. Ini untuk itu ya, untuk kuliner ya, mitra ojol ya. Ini pesan antar dari GoFood, ShopeeFood. Nah, ini ya perlu didaftarkan dengan mitra kita gitu ya. Oke, kemudian strategi pemasaran lewat kontes digital. Nah, ini bisa ya. Jadi secara berkala juga ada diskon gitu ya. Ada diskon-diskon khusus gitu ya. Jadi ada kontes misalnya ini foto ya, foto dengan produk kita, kemudian dikasih foto yang cantik ya, foto yang bagus, terbagus nanti mendapatkan hadiah dan sebagainya. Ini ya kompetisi foto di Instagram, kemudian di TikTok gitu sambil memegang produk kita, kemudian foto diupload gitu, nanti pemenangnya akan mendapat hadiah misalnya gitu ya. Bisa juga nanti hadiahnya menarik, misalnya hadiahnya apa sih hadiah nggak terlalu mahal dia, hadiahnya misalnya hadiah Tupperware misalnya. Tupperware sudah nggak itu ya, nggak heboh lagi ya. Kipas angin gitu misalnya gitu, atau berhadiah apa gitu, tas cantik atau dan sebagainya gitu ya. Nah itu ya bagi yang foto ya, foto menarik ya, dan diupload di Instagram dengan mengetek toko kita misalnya ya. Nanti yang terbagus nanti akan diberikan hadiah, dapat payung kah, dapat televisi kah atau apa. Nah, itu adalah salah satu cara ya untuk menarik minat ya konsumen untuk membeli produk kita gitu ya. Itu strategi saja sih sebetulnya, ya, strategi saja ya agar produk kita itu banyak diminati dan dibeli konsumen, dan secara tidak langsung konsumen tersebut akan mempromosikan produk kita ya kan, dengan mereka mengupload foto ya dengan produk kita ya, diuploadnya di internet atau di TikTok, secara tidak langsung dia akan ikut mempromosikan produk kita. Nah, coba teman-teman ini dicoba yang ini, itu bagus sekali strategi pemasaran yang sangat bagus ya lewat kontes digital. Ya misalkan tadi celana jeans ya, coba dilakukan ini ya kompetisi foto ya, foto yang tercakep ya, terkeren ya, tertrendy saja, terkece ya, menggunakan produk jeans ya. Nah, nanti diupload di TikTok atau Instagram dengan tag ya, tolong di tag toko kami gitu. Nah, nanti itu secara tidak langsung konsumen itu akan mempromosikan produk kita ya. Banyak remaja yang membeli kan, pengen hadiahnya kan gitu. Hadiahnya sih nggak seberapa, tapi ya untuk menang itu biasanya anak remaja ya, untuk menang lomba foto keren itu dengan memakai jeans itu kan namanya anak-anak muda ya gitu ya. Itu luar biasa sehingga mereka bikin foto, diupload di medsos mereka. Nah, banyak yang lihat kan, banyak yang like, komen. Nah, itu kan secara tidak langsung mempromosikan produk kita. Itu adalah kita mempunyai tenaga marketing yang gratis. Itu luar biasa. Ini perlu dipertimbangkan ya teman-teman ya. Kalau caranya kalau kita ingin memiliki tenaga marketing yang gratis. Nah, ini sering aja mengadakan kontes yang kontes ini, foto di Instagram ataupun challenge yang lain-lain ya, yang pokoknya di mana produk kita tersebut dipasarkan ya, secara gratis oleh konsumen kita melalui medsos mereka masing-masing. Nah gitu teman-teman, ini kita jadi memiliki tenaga pemasaran gratis ya, mereka bantu memasarkan produk kita. Kemudian customer review ini ya teman-teman ya, nanti kita melihat dulu reviewnya berapa. Sudah jam 19.39 ya, jadi kemana-mana ini memanfaatkan influencer ini teman-teman, ini juga bisa ya dan sebagainya. Oke, terima kasih ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman pemasaran online ya. Nanti materi akan saya bagikan ya teman-teman. Oke, sebelum saya akhiri ada pertanyaan. Maaf, sudah 19.39. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup, Bu. Oke, cukup. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah kita pada malam hari ini ya. Saya mohon maaf, hari ini saya telat dan ini juga selesainya telat lagi 19.39. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Amin, Bu. Terima kasih, Bu ya. Tidak ada kekurangan, besar-besarnya. Saya doakan semuanya nanti menjadi pengusaha sukses ya. Amin, Bu.
Alamin. Amin Bu, amin. Dulu. Bu. Teman kali ini Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Selamat malam, terima kasih Bu. Sehat-sehat selalu Bu, sehat selalu Bu. Terima kasih.